Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Ayu Andria bersama kawan-kawan di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pekanbaru akan memperagakan kegiatan kami dalam memanfaatkan lahan demplot untuk ditanami berbagai aneka sayuran. Kegiatan ini bertujuan agar sistem dan pola yang kami buat dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat yang berminat dalam menanam sayuran. Nah, seperti apa metode pembagian lahan, persiapan lahan, penyemaian, hingga penanaman? Mari saksikan videonya sampai tuntas ya. Subscribe, like, and share. Ini sketsa kebun rencana penanaman. Ini jalan besar atau jalan utama. Kemudian inilah lahan yang akan kita tanami. Nah, dari sebelah kiri, di bedengan sebelah kiri ini sudah ditanami ubi jalar. Nah, kemudian ini ada 3 bedengan. Nah, yang ini sedang ditanami kangkung. Nanti ini akan ditanami terong, dan ini ditanami bayam. Nah, kemudian di antara bedengan ini di tengah akan kita tanami labu. Nah, labu seperti yang dilihat, kita buat ukurannya, kita buat lubang guludan berbentuk lingkaran. Nah, dengan sistemnya zigzag. Nanti ditutupi mulsa. Nah, setelah ditutupi mulsa, ditanami labu di tengah. Nah, kemudian bedengan berikutnya, di pinggir bedengan sudah ditanami lengkuas. Kemudian nanti ini dilanjutkan tanamnya kangkung. Ini tanam kangkung, dan ini ditanami bayam. Nah, untuk penanaman supaya panennya berkelanjutan, tidak serentak. Yang pertama kangkung ditanam hari ini, kemudian nanti jarak 1 minggu setelah ini tumbuh, baru kita masuk menanam ke bedeng berikutnya. Nah, demikian juga dengan bayam. Nah, ini tanami bayam. Nah, di sela-selanya akan ditanami terung. Nah, kemudian nanti di sini juga akan kita tanami dengan labu. Sistem mulsa. Tempat atau gundukan yang satu ke yang lainnya dengan jarak 2 meter. Nah, dapat lihat seperti ini. Nah, kemudian ditutupi dengan mulsa MPH. Tutupi dengan mulsa MPH atau mulsa perak hitam. Nah, ini seperti ini ya. Jadi dipotong, nah, lebih kurang 1 meter sesuai dengan luasan gundukannya. Kemudian ditutupi dengan mulsa, dan di sekelilingnya ditutupi dengan tanah lagi. Nah, ini ditutupi dengan tanah lagi. Nanti NPK-nya dicampur dengan pupuk kandang. Nah, kemudian didiamkan lebih kurang 1 minggu, lalu ditanami benih dari labu tersebut. Fungsi dari penggunaan mulsa ini, yang pertama
untuk menjaga kelembaban tanah. Nah, kemudian yang kedua, dapat mengurangi baik itu hama maupun gulma. Dan yang ketiga adalah efisiensi terhadap unsur hara yang diberikan ke tanah. Nanti setelah dibuat seperti ini, dilubangkan, kemudian dikasih pupuk dasar. Dibuat seperti ini, berjarak seperti ini, dan juga dibuat secara zigzag. Mulsanya tidak langsung satu lajur, mulsanya disesuaikan dengan tempat untuk kita menanam. Yang pertama, manfaatnya kita lakukan seperti ini untuk menghemat tenaga juga, menghemat mulsa, dan juga nanti karena labu kita tidak memberikan lanjaran, maka di space antara tempat yang satu dan tempat yang lain ini posisi labunya nanti untuk menjalar. Untuk benihnya kita menggunakan bangkok LP1 dari bangkok SP1. Nah, prosesnya kita buka, kemudian masukkan ke dalam sebenarnya kalau tidak direndam juga tidak apa-apa, tapi kali ini untuk mempermudah kecambah kita rendam lebih kurang setengah jam. Sambil menunggu benihnya direndam, nah kita buatkan garis untuk menanamnya. Lahan yang akan kita tanami kangkung, ini sudah siap diolah. Nah, prosesnya kita buat larikan seperti ini. Ini karena tanahnya sudah diolah dan lembut, nah, buat larikan. Benih kangkung yang sudah direndam selama setengah jam ini siap untuk kita pindahkan atau kita tanam ke lajur yang sudah dipersiapkan. Nah, caranya seperti ini. Kita masukkan rata di setiap lajur. Nah, lalu ditutupi kembali tipis dengan tanah. Ini. Nah, ini masukkan. Ya. Diratakan dan ditutup dengan tanah kembali.
sudah dibibitkan di pembibitan. Ini pembibitan yang besar, kemudian dipindahkan ke polybag yang lebih kecil yang nanti akan ditanam di lahan yang sudah dipersiapkan. Jadi kebun ini sistemnya adalah mix farming. Nah, mix farming ini di dalam satu luasan lahan kita tanam beberapa tanaman, mulai dari nanti ada terongnya, kemudian ada bayam hijau, bayam merah, kangkung, dan di tengah-tengah labu. Kemudian di sebelah sisi ujung sana, sebelah kiri juga kita tanami kangkung, bayam, dan terong. Nah, ini kan di ujung ini sudah ada ubi jalar nih, penghujung. Coba jalar, ini yang 3 ini. Ya. Ini kan kangkung. Kan ini Terong. Ini terong. Yang mana ubi jalar, Bu? Itu. Paling ujung. Ubi jalar semua itu. Jalar semua itu. Iya, di sana ubi jalar semua ya. Nah, berarti ini ada kesini nanti ubi jalar ya. Nah, ini bayam. Ini bayam, Pak. Iya, Bayam. Nah, ini labu. Kemudian yang 2 telah tertutup mulsa seperti ini dan sudah ditutup dengan tanah sekelilingnya. Sudah agak tegang ini, pastikan tidak pinggirnya itu tidak akan lepas. Kemudian kita lubangi dengan alat ini. Nah, ini dibuat khusus untuk melubangi mulsa seperti ini. Di tengah-tengah kita tancapkan, lalu sedikit ditekan, lalu sedikit diputar supaya mulsanya putus. Nah, seperti ini. Sini kasih pupuk dasar dengan campuran NPK dan pupuk kandang. Nah, setelah itu langsung ditanam 2 butir benih ini dalam 1 lubang. Demikianlah proses pengolahan lahan dan penanaman benih labu. Bisa juga kita lubangi 1 lubang untuk 1 bibit. Nah, seperti ini supaya demikianlah videonya. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan sayurannya mulai menghasilkan dan siap dipanen hingga bisa kita bawa ke dapur, bahkan ke meja makan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.